nomor satu adalah keras. Kita lihat bahwa keras ini memang semenjak awal tahun ini sudah uptrend. Ya, nah karena itu kita tidak pasang targetnya di atas itu, Pak Dev. Ya, kita pasang targetnya itu adalah di 474 ini, pas di resistannya ini. Jadi ada koreksi pullback dan baru pertama kalinya hari ini dia bullish. Ya, dan cukup bagus, bullishnya 3,7%. Masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan langsung saja pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan, 3 saham pilihan yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Saham yang pertama ada Crush direkomendasikan buy, supportnya di 260, resistennya hingga ke 328. Kemudian dari barang baku ada BRMS juga direkomendasikan buy, 432 resisten hingga ke 474. Dan terakhir ada Bumi, buy on breakout, supportnya di 106, resistennya di 120, dan kebetulan tadi juga masuk ke dalam listed company update kita di mana Bumi berencana akan melakukan penerbitan obligasi ini. Ya, ada Crush, BRMS, dan Bumi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, Pak Hari, kita lanjutkan Pak, 3 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Ada Crush, BRMS, dan biasanya juga ada Bumi. Ya, pertimbangan Pak merekomendasikan ketiga saham ini. Kita ke Crush terlebih dahulu. Oke. Ya, siap. Jadi kita mulai ya. Nomor satu adalah Crush. Kita lihat bahwa Crush ini memang semenjak awal tahun ini sudah uptrend dan sempat koreksi pullback ya, mulai dari akhir Juli sampai masuk ke bulan Agustus ini. Akan tetapi per hari ini tiba-tiba hari ini langsung mengalami penguatan sebesar 12%. Ya. Dan dengan demikian ini sekaligus menjadi indikasi bahwa pullback atau koreksi yang terjadi mulai sejak akhir Juli sampai Agustus ini berarti terindikasikan selesai di sini, dan ini berarti dia mulai akan meneruskan rally-nya kembali. Dan resistennya itu ada di 344. Kalau kita lihat ini jelas sekali, ini ada 344. Nah, dengan demikian maka jika kita pasang target konservatifnya itu adalah di 328, ini sangat konservatif dan sangat mungkin untuk tercapai dalam beberapa hari ke depan. Baik. Dan ya, supportnya ada di 260. Baik. Ya, jadi risikonya nggak gede berarti. Pak Hari, Crush sebelumnya sempat mengalami koreksi yang cukup dalam, Pak. Dibayangin juga dari sisi fundamentalnya juga. Bagaimana Anda melihat perjuangan yang dilakukan Crush untuk kembali bergerak di atas level 200-an, bahkan target price Anda di 300-an tadi? Ya, nah jadi ini murni pure technical ya Pak Dim, nggak ada urusan sama fundamental, karena kita bicaranya adalah trading, kita bukan bicara untuk invest, untuk hold long term. Nah itu sebenarnya kita lihat di sini bahwa pergerakan hari ini menunjukkan adanya sinyal buy. Ya, nah mirip seperti kalau kita lihat polanya seperti yang terjadi pada 12 Juni. Nah, 12 Juni kan dia relatif flat, kayak begini sideways, terus kemudian tiba-tiba terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan. Yeah. Dan pada waktu itu bahkan 34,6%, dan ini juga baru pertama kalinya terjadi kayak begitu, 12%. Nah, kalau kita lihat yang di bulan Juni, sesudah breakout ini, nah itu dilanjutkan oleh rally. Nah, ekspektasi kita pola yang sama itu juga akan muncul di sini. Ada continuous rally, ya, dan resistennya itu ada di 344. Baik. Dan karena ini trading, maka target profit kita ambil konservatif di 328.
Ya, kita tidak, walaupun ada kemungkinan nyampe 344 ya sudah, tapi kan kita sudah 328 ini udah nyampe gitu, kita udah dapat. Itu. Baik. Dari saham pilihan pertama Pak, untuk keras kita bergeser ke saham pilihan kedua dari barang baku ada BRMS. Anda juga rekomendasikan buy, supportnya di 432, resisten ke 474. Buy di level berapa? Oke. Ada potensi ke 500-an tidak untuk BRMS? Potensi ada, akan tetapi harus dilihat bahwa ada resisten di 474. Ya, nah karena itu kita tidak pasang targetnya di atas itu, Pak Dev. Ya, kita pasang targetnya itu adalah di 474 ini, pas di resistennya ini. Ya, jadi di garis resisten ini, dan itu adalah direspek oleh pasar pada tanggal 7 Agustus. Jadi sempat nyampe di 474, itu terus kemudian pullback lagi. Nah, dengan demikian kita expect ini dia naik lagi sampai ke 474, nah kita take profit. Baik. Dan stop loss-nya, support itu kita pasangnya di 432, jadi nggak jauh nih ya. Ya. Ketika take profit di 474, buyback di level berapa lagi Pak untuk BRMS? Support di kisaran 432, jadi kalau mendekati area itu ya itu bisa kalau mau di buyback kembali. Baik. Dari BRMS kita bergeser ke saham pilihan selanjutnya, Pak Hari. Bumi. Ada Bumi Pak, buy on breakout 106 hingga ke 120, dan kebetulan listed company update kita untuk hari ini di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan. Hari ini Bumi konsisten bergerak di zona hijau. Analisisnya untuk Bumi, buy on breakout di level kita berapa? Lihat ya. Ya, kita lihat ini polanya mirip sekali seperti keras tadi. Jadi ada koreksi, pullback, dan baru pertama kalinya hari ini dia bullish. Ya, dan cukup bagus, bullishnya 3,7%. Nah, kan tetapi sayangnya itu adalah ada resisten di 114. Karena itu saya cenderung menetapkan ini untuk buy on breakout di 115. Jadi tembusin dulu tuh 114-nya. Kalau 114 berhasil di breakout, maka berarti continuous rally bisa terjadi. Ya, nah dengan demikian maka jadinya buy on breakout di 115 dengan target di 120, dan itu ada di sini 120 ya. Sorry, persis di bawahnya sini ya. Resisten di 124. Nah, ketika menembus di 120 take profit atau masih ada ruang resisten selanjutnya, Pak Hari? Ada ruang resisten selanjutnya, masih ada Pak. Ya, jadi 124 itu adalah resisten. Kemudian 148, itu adalah resisten ya. Nah, saya perlu sampaikan Pak Dev, singkat aja, kenapa kali ini sampilnya itu adalah semuanya trading, nggak ada investasi, karena kalau kita lihat secara pola data, ini saya bukain datanya. Kita sekarang ada di bulan Agustus, dan di bulan Agustus ini kita lihat memang IHSG itu punya seasonal yang cukup bullish ya. Dia cenderung lebih banyak bullish daripada merah. Ya, kalau kita lihat nih, kita mulai dari tahun 2013 sih. Kalau kita fokus hanya di bulan Agustusnya aja. Sementara bulan depannya itu adalah bulan September. Ini hampir setiap tahun bulan September IHSG itu ditutup melemah alias merah. Nah, karena itu berhubung ini sudah pertengahan Agustus, maka saya cenderung untuk sampilnya keluarnya hanya trading, nggak ada investasi. Ya, ada keras tadi BRMS dan Bumi, dan juga beberapa alasan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap dari tangan pemirsa IGX Channel. Pak Hari, kita hold terlebih dahulu Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup melemah di 0,45% di level 7.862,949. Secara intraday dibuka menguat di sesi pertama pada pagi tadi di 7.905, kemudian sempat berbalik ke zona merah dan naik signifikan ke 7.931,759. Sementara memasuki perdagangan sesi kedua, tekanan dalam berlanjut hingga menyentuh intraday terendah hari ini di 7.854,095. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi
beberapa indeks lainnya di penutupan perdagangan sesi kedua hari ini, seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Grafis yang pertama pemirsa, MNC 36 melemah di 0,56%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,23%, LQ45 melemah di 0,71% seiring pelemahan indeks harga saham gabungan hari ini, namun masih mampu bertahan di atas level 800-an. Grafis selanjutnya, sektor rotasi atau rotasi sektor di penutupan sesi kedua hari ini, industri masih memimpin penguatan di 1,85%, Astra Internasional hari ini melesat di 9%, transportasi dan logistik menguat di 1,44%, infrastruktur melemah di 0,54%, teknologi hari ini juga ikut menjadi pemberat di 0,47%, di luar dari saham-saham perbankan big cap. Grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini melesat cukup signifikan dan masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa. Astra Internasional ditutup menguat di 5.525, intraday sempat ke 5.500, transaksi hingga 1,4 triliun rupiah. PTRO ditutup menguat di 4.030, MTEK hari ini juga melesat di 1.080, PRMS tadi masuk ke dalam saham pilihan, ditutup menguat di 454. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat perbankan big cap dan blue chip, ada BBCA melemah di 8.500, 1,1 triliun rupiah. Ya, grafis selanjutnya, BBRI ditutup melemah di 4.040, Telkom tertekan di 3.250, dan Aman di 8.375. Update penutupan perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali, masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Dan selanjutnya pemirsa, langsung saja kita akan jawab beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Ada Bapak Johan ini. Saya akan coba cek nih Pak. Ini penanya setia kita. Pak Jason Johan ya. Pak Jason Johan dari Bandar Lampung menanyakan saham Unilever Pak sudah ambil posisi di harga average di 1.500. Secara teknikal Unilever dalam beberapa hari perdagangan terakhir juga cenderung mengalami penguatan dan sudah berada di 1.800-an. Potensi ke 1.600 peluangnya seperti apa? Bisa capai tidak? Hari ini sudah di berapa Pak untuk Unilever? Hari ini Unilever 1830 ya. Sudah 1.800 ya Pak? Iya, 1830. Artinya jadi, sudah lewat nih target dari Pak Jason. Resisten selanjutnya dan take profit di level berapa? Pas ini ada di resisten. Resistennya 1835. Ya, jadi pas. Nah, jika lewat dari 1835, maka peluangnya untuk lanjut rally jadi tambah besar. Saran saya sih hold ya kalau ini. Ya, support di 1735. Resisten Pak, yang terdekat kemana tadi? 1835. Baik, masih bisa di hold, ada peluang ke 2000-an? Ada peluang ke 2000, ada. Oke, baik. Ya, kalau 1835 ditembus, maka ada peluang ke 2040 bahkan. Baik. Resisten berikutnya ada di 2040 ya. Oke, dari Bapak Ahong, Banjarbaru Pak, menanyakan saham IOTF, analisis dan arahnya kira-kira akan kemana untuk IOTF? IOTF, sebentar. Oke, IOTF ini volumenya kecil selama minggu lalu ya, volume transaksinya nggak gede, jadi harap hati-hati dengan saham ini. Resistennya ada di 141 ya, dan supportnya ada di 81. Oke. Concern saya ini adalah likuiditas kalau saham baik. Ini. Profilnya, risikonya di likuiditas ya Pak? Ya. Oke, baik. Selanjutnya Bapak Victor dari Malang menanyakan saham CNKO Pak. Baru ingin masuk, direkomendasikan tidak? CNKO sebentar. Aduh, ini saya sih kalau udah kayak begini modelnya saya skip Pak deh. Oke. Ya. Belum direkomendasikan ya Pak? Ya. Baik.
Bapak Rifai dari Cangkring, Rembang, Pak, menanyakan saham MBMA, Pak. Average-nya di 470 MBMA. 470 MBMA. MBMA ini downtrend loh. Jadi koreksinya belum selesai kalau ini. 470 ya, ini masih koreksinya belum selesai. Ini masih lanjut. Support selanjutnya adalah ada di 374. Ya, jika ini masih lanjut lagi, maka dia bisa turun ke 374. Ya. Baik. Jadi tidak disarankan untuk buy. Ya. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak, menanyakan saham Ratu. Ambil posisi di 7.050, Pak. Averaging down. Apakah masih bisa di hold? Sebentar. Di berapa average down-nya? 7.050. Ambil posisi, Pak, di 7.050. Oh, ambil posisi di 7.050. Ya, apakah averaging down atau masih bisa di hold? Yang jelas adalah support saya sih kalau kayak begini saya udah sell dari kemarin sebenarnya ya ya lihat ini di sistem kita tanggal 15 Agustus ini udah bunyi keluar sinyal jual sebenarnya. Nah, tapi posisi supportnya ada di 6825. Baik. Kalau dia break 6825 ini harus clear out. Baik. Ya, langsung saja kita ke Pak Tanu dari Bandung, Jawa Barat. Waktu kita makin tipis, Pak Hari. MLPL, Pak, support dan resistennya? MLPL, multipolar. Supportnya ada di 128. Ya, dan hari ini terbang. Naik banyak sekali, 15%. Resisten itu ada di 162. Saran saya adalah ini kayak begini, siap-siap profit taking. Oke. Ya. Baik. Kemudian tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak. Film udah ambil posisi di 3.600 Pak Hari? Film ambilnya di 3.600. Iya. Ini adalah level yang seharusnya kita profit taking. Kenapa? Karena dia udah terbang kayak begini selama beberapa hari, kena resisten di 4280 dan nggak bisa lanjut, dia balik turun, dan ini sekarang tanda-tanda bahwa dia mulai sideways dan mulai melemah. Ya, saya kalau ambilnya masih di 3.600, ini mumpung 3710 ya. Baik. Cuan tipis diambil. Oke. Selanjutnya menanyakan saham CDIA, Pak. CDIA, Bapak Andrew dari Tangerang Selatan, support dan resistennya. Kemudian CDIA, Bapak Sihotang dari Medan di 1470, Pak. Ya. CDIA ini baru IPO ya? Ya. Dan support sebenarnya belum terbentuk, tapi ya kalau kita mau dibilang support, maka supportnya saat ini adalah 1490. Dan resisten dia ada di 2100, karena ini adalah range dia mulai sejak dia IPO sampai sekarang. Baik. Saham ini bergeraknya di antara level itu ya, 1490 terendah, tertingginya 2100. Baik, analisis untuk CDIA Bapak Sihotang dari Medan tadi. Kemudian juga ada pertanyaan satu lagi, dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Kami mohon maaf, waktu kita cukup terbatas. Silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program Sama Diperdagangkan hari selanjutnya. Pak Hari, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih atas undangannya, Pak Ade. Sukses selalu untuk ADX Channel. Terima kasih. Ada Bapak Hari Suwanda, CEO Akila Trading System. Dan pemirsa, jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval. Pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.